Assalamualaikum, Tabipun. Perkenalkan, saya Ratri Purnama Suci dari SD Negeri 2 Wedadi, CGP Angkatan 11, Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan filosofi pemikiran KHD. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia inilah yang menjadi esensi pemikiran filosofi KHD tentang dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat anak yang dimaksudkan KHD ialah kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu termasuk potensi yang dimiliki si anak. Sedangkan kodrat zaman, kita sebagai pendidik harus dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan keadaan zamannya. Di sini saya akan menganalogikan kodrat alam atau potensi yang dimiliki anak sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi di era modernisasi saat ini adalah barang yang sangat vital. Dua alat komunikasi ini atau yang sering kita kenal dengan sebutan smartphone adalah sampel kecil dari berbagai macam smartphone yang akan saya deskripsikan. Keduanya sama-sama mempunyai tujuan untuk berkomunikasi, baik menyampaikan pesan dan memberi kabar. Namun, dua smartphone tersebut sudah jelas tentu memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan itu tentu saja jelas ada, misalnya di pengisian daya atau di kapasitas penyimpanan handphone itu tersebut. Sama halnya dengan peserta didik kita di sekolah, mereka sama-sama memiliki tujuan untuk belajar dan meraih cita-citanya, namun jelas memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing. Dan untuk kodrat zaman, di sini kita sudah jelas tahu bahwa alat komunikasi dari masa ke masa terus berkembang. Alat komunikasi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sama halnya dengan pendidikan. Oleh sebab itu, agar terciptanya relevansi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di sekolah saya sekarang sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau yang sering kita dengar dengan pembelajaran student center, di mana sekolah saya di SD Negeri 2 Wedadi Bandar Lampung telah mengintegrasikan ekstrakurikuler sebagai lahan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Demi menciptakan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita aktualisasikan di dalam pembelajaran di kelas tidaklah mudah. Tentu saja ada tantangan yang harus kita lalui. Di antaranya, masih rendahnya minat belajar siswa di dalam kelas. Masih kurangnya pemahaman guru terhadap pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan siswa. Lalu kebelum pahaman orang tua terhadap laku siswa yang dibentuk bukan hanya di ranah guru, melainkan tugas bersama untuk membersamai anak-anak dalam proses belajarnya. Tentu saja kita sebagai guru harus mencari tahu solusi dari tantangan ini, yaitu guru dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Guru juga harus mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi guru agar dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan juga menjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, agar orang tua juga paham perannya sebagai orang yang paling dibutuhkan siswa untuk belajar di rumah. Demikian pemaparan dari saya. Akhir kata, jadilah guru yang kehadirannya selalu dirindukan siswanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.